Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku pemirsa channel Jenang Grawul. Sunan Kalijaga adalah salah seorang tokoh Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Raden Syahid merupakan nama kecil Sunan Kalijaga. Beliau dilahirkan pada tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan putra seorang Bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan Sunan Kalijaga berdakwah dengan cara berpindah-pindah dan berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain. Dakwah Sunan Kalijaga dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai keislaman di Jawa lebih banyak dengan menggunakan pendekatan seni dan kearifan budaya lokal. Beliau terlebih dahulu mempelajari watak dan budaya penduduk setempat agar lebih memudahkannya di dalam berdakwah dan agama Islam bisa diterima dengan sukarela. Salah satu media dakwahnya adalah dengan mengadakan pertunjukan wayang kulit. Saat berdakwah dengan menggunakan wayang kulit ini, Sunan Kalijaga mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata dari cerita ajaran Hindu diubah dengan memasukkan cerita-cerita Islam. Sunan Kalijaga berperan penting dalam membentuk karakter Islam di Jawa, bahkan Nusantara yang lentur, toleran, dan penuh kearifan. Terlepas dari mitos atau legenda yang menyertainya, Sunan Kalijaga telah meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat yang harmonis, produktif, dan kreatif. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 Masehi dan dimakamkan di Katilangu, Demak, Jawa Tengah. Pemirsa, karena model dakwah Sunan Kalijaga tidak menetap di satu tempat dan terus berkeliling ke daerah-daerah yang lain, maka tidak heran kalau saat ini banyak petilasan Sunan Kalijaga. Bahkan keberadaan makam yang asli Sunan Kalijaga pun masih dalam perdebatan. Terlepas dari semua perdebatan tentang makam Sunan Kalijaga atau petilasannya, berikut informasi tentang beberapa lokasi makam dan petilasan Sunan Kalijaga yang konon dikeramatkan dan kental dengan aura mistis. Yang pertama, makam Sunan Kalijaga di Katilangu, Demak. Tepatnya berlokasi di Jalan Raden Syahid, Katilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Makam Sunan Kalijaga Katilangu ini tidak pernah sepi peziarah dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan banyak kunjungan dari mancanegara, terutama Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Yang kedua, makam Sunan Kalijaga di Tuban. Makam ini berlokasi di Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Keberadaan makam Sunan Kalijaga di Tuban ini dinyatakan oleh Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bermula ketika Gus Dur ingin berziarah ke makam Katilangu, Gus Dur mendapat firasat bahwa makam Sunan Kalijaga berada di Tuban, dengan tanda terdapat pohon poso yang berjumlah 9. Setelah dilakukan pencarian, kemudian diterima informasi bahwa keberadaannya di Dusun Soko, Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Setelah kedatangan Gus Dur di makam pelosok ini, barulah makam Sunan Kalijaga ini diresmikan. Dan sejak itu mulai ramai banyak peziarah berdatangan, baik dari masyarakat lokal maupun dari luar daerah. Ketiga, petilasan Sunan Kalijaga di Bukit Surawiti, Gresik. Bukit Surawiti yang terletak di Desa Surawiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik disebut-sebut sebagai petilasan atau pertapaan Sunan Kalijaga. Masyarakat Gresik percaya di Bukit Surawiti inilah Raden Syahid melakukan ritual tapa atau semedi. Laku spiritual itu dijalaninya selama 40 hari 40 malam. Di sana Raden Syahid menjaga tongkat Sunan Bonang yang tertancap di tepi telaga. Akhirnya tongkat tersebut menjadi rerumputan batu. Di puncak Bukit Surawiti terdapat Gua Langsih. Konon Gua Langsih adalah tempat pertapa Sunan Kalijaga. Gua Langsih ini pula konon menjadi tempat tinggal Branda Lokajaya, julukan Raden Syahid sebelum menjadi Sunan Kalijaga. Keempat, petilasan Sunan Kalijaga di Cirebon, Jawa Barat.
Petilasan Sunan Kalijaga di Cirebon ini berlokasi di Jalan Pramuka, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Petilasan ini menjadi salah satu tempat wisata religi bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Di dalam komplek petilasan terdapat bangunan petilasan, sumur kuno, masjid, makam, dan berupa hutan lindung yang dihuni puluhan kera. Oleh karena itulah petilasan ini juga dikenal sebagai situs Taman Kera. 5. Petilasan Sunan Kalijaga di Blora, Jawa Tengah. Petilasan ini berlokasi di Dukuh Karanglegi, Desa Patalan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Petilasan ini berbentuk belumbang atau sumur. Menurut keterangan masyarakat sekitar, dahulu belumbang atau sumur ini digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk membuat batu bata yang digunakan untuk membangun Masjid Agung Demak. Menurut juru kunci Mbah Joyo, petilasan itu menyimpan banyak misteri dan dikeramatkan oleh masyarakat. 6. Petilasan Sunan Kalijaga di Bukit Kuncup, Grobogan. Salah satu petilasan Sunan Kalijaga berada di Bukit Kuncup, Kabupaten Grobogan. Petilasan ini berupa bekas bangunan masjid di puncak bukit. Dahulu area tersebut berdiri sebuah masjid yang dibangun oleh Sunan Kalijaga. Namun keberadaan masjid itu mendadak menghilang tanpa jejak. Dari kesaksian warga, sering terdengar suara adzan di Bukit Kuncup tersebut, dan suara adzan itu sering terdengar menjelang maghrib dan isya. 7. Petilasan Sunan Kalijaga di Gua Kreo, Semarang. Gua Kreo ini terletak di Dukuh Talun Kacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Gua ini diyakini sebagai jejak petilasan Sunan Kalijaga saat mencari kayu jati untuk membangun Masjid Agung Demak. Keterangan ini tertulis pada sebuah batu yang ada di pintu masuk menuju gua. Menurut legenda, Sunan Kalijaga bertemu dengan sekawanan kera yang kemudian disuruh menjaga kayu jati tersebut. Kata Kreo berasal dari kata Mangreho yang berarti peliharalah atau jagalah. Kata inilah yang kemudian menjadikan gua ini disebut Gua Kreo. Dan sejak saat itu kawanan kera ini dianggap sebagai penunggu Gua Kreo. Maka tak heran banyak sekali dijumpai kera di sekitar gua. Mereka berbaur dengan wisatawan. Banyak wisatawan yang membawa makanan, kemudian makanan itu dicopet atau direbut oleh kera-kera yang berkeliaran di sana. Jadi harus berhati-hati bila membawa makanan yang memang buat bekal selama berwisata. Tapi ada juga wisatawan yang sengaja memberikan makanannya kepada monyet-monyet tersebut. Untuk menuju Gua Kreo sangatlah mudah. Dari pintu masuk, pengunjung memasukinya dengan berjalan kaki menuruni tangga dan ditemani monyet-monyet yang lucu. Setelah itu ada sebuah jembatan yang bagus, karena bisa melihat waduk Jati Barang dari atas jembatan. Setelah melewati jembatan, tampaklah banyak sekali gua kecil yang disebut dengan Gua Kreo. Wisatawan juga bisa naik ke atas bukit Gua Kreo untuk melihat pemandangan waduk Jati Barang yang sangat menakjubkan. Demikian pemirsa keterangan tentang beberapa makam dan petilasan Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.